Ya, dia sampaikan bahwa ya knowledge yes, keyakinan di tempat yang lain, kan gitu ya. Jadi dan dia buat itu. Kenapa kita harus percaya itu? Dia sampaikan juga dengan teori matematika, kan gitu ya. Nah, saya lebih cenderung ke sana. Memang teknologi dan Tuhan itu tidak boleh. Kita nggak boleh mencari Tuhan sebenarnya di teknologi. Persis, ya. Dan kita tidak boleh menteknologikan Tuhan. Seolah-olah kenapa sih Tuhan nggak pernah ngasih jawaban instan seperti teknologi, begitu. Saya memang pendeta, mohon maaf ini hamba-hamba Tuhan harus lebih diperlengkapi. Harus lebih diperlengkapi dengan teknologi apa yang ada di sana. Jadi sebagai informasi misalnya, beberapa bulan yang lalu, waktu ChatGPT baru datang, ya baru mulai dikenal orang, saya tuliskan di ChatGPT, tuliskan dulu khotbah dari ayat ini dalam 2 halaman. Dalam waktu mungkin nggak nyampe 1 menit datang itu khotbahnya. Dan bagusnya dia refer ke ayat-ayat yang lain. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam episode kali ini kita akan membahas satu kemajuan yang dirasakan oleh semua orang, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah, teman-teman pasti sudah menggunakannya juga mungkin. Tapi di tengah perkembangan ini teman-teman, kita juga harus menyadari bahwa ada juga dampak-dampak negatifnya yang tumbuh dari perkembangan teknologi ini. Nah, bersama narasumber kita kali ini kita akan membahas pro dan kontranya. Langsung saja kita sambut Bapak Denny Lumbanturuan. Halo Pak. Halo. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast HKBP. Terima kasih juga sudah diundang di podcast HKBP. Ya, Bapak sehat ya Pak ya? Sehat sekali. Baru datang ini dari Lagu Putih. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kita akan membahas tentang AI di Indonesia khususnya dan pandangan-pandangan Kristen Pak. Tapi sebelumnya Bapak boleh menjelaskan dulu kepada penonton di rumah kesibukan Bapak sehari-hari Pak. Ya, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan kepada HKBP, Biro Informasi yang sudah mengundang kami untuk datang menghadiri podcast ini. Jadi saya Denny Lumbanturuan ya. Saat ini saya menjadi tenaga pengajar di Teknik Elektro Institut Teknologi Dell. Mungkin itu ya. Kalau pendidikan mungkin nggak perlu lah ya. Berarti dosen di IT Dell ya Pak ya? IT Dell, ya di IT Dell, benar. Ya, saya punya banyak teman Pak di IT Dell ya. Salam untuk teman-teman saya Pak. Siap. Nanti akan saya sampaikan. Ya. Kita akan langsung bahas nih Pak tentang AI di Indonesia secara umumnya begitu. Menurut pandangan Bapak, bagaimana perkembangan AI di Indonesia? Kita tahu ya Pak bahwa Indonesia ini adalah negara berkembang begitu. Sementara AI adalah produk yang maju begitu. Apakah produk yang maju ini, AI ini cocok digunakan untuk negara berkembang seperti Indonesia gitu Pak? Nah, tapi sebelum saya menjawab ke sana, saya harus apresiasi dulu ya. Saya apresiasi HKBP melalui Biro Informasi yang membuat podcast ini dan mengangkat isu yang menurut saya ini namanya seperti seolah-olah hype, tapi sebenarnya dekat sekali dengan kita. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa AI di Indonesia, kita bisa katakan bahwa saat ini aplikasi AI yang banyak digunakan adalah di internet. Jadi kalau kita menggunakan internet, berarti sebenarnya kita sudah menggunakan produk AI. Jadi kalau kita lihat sekarang penetrasi pengguna internet di Indonesia ada sekitar 215 juta orang. Kan gitu ya, 215 juta orang. Artinya apa? Itu sekitar 78%. Artinya sudah sekitar 78% penduduk Indonesia itu terpapar dengan teknologi AI. Ya, jadi itulah kira-kira gambaran. AI itu tidak jauh di atas kita, tidak mengawang-awang, tapi sangat dekat dengan kita. Mungkin asal hanya istilahnya saja ya Pak ya, baru kita kenal. Benar. Jadi asal kita buka Google, kita sebenarnya sudah menggunakan aplikasi AI di sana. Asal kita buka YouTube, sebenarnya kita juga sudah menggunakan aplikasi AI. Itu kira-kira gambaran. Jadi contoh sederhananya AI adalah internet, Google ya Pak ya? Iya, jadi AI itu digunakan di aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Itulah kira-kira gambarannya. Selain internet, di Google apa lagi Pak yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia? Yang paling sering, kita tanya aja misalnya staf di HKBP ya, di kantor pusat ini, berapa orang yang menggunakan Facebook setiap hari? Kalau 100% berarti 100% sudah menggunakan produk AI. Ya kan? Karena apa? Kenapa kita katakan Facebook itu menggunakan aplikasi AI, fungsi AI?
kalau saja kita berbicara mau liburan ke Bali, tiba-tiba akan ada pop up. Misalnya iklan produk-produk tertentu, jasa Traveloka dan lain-lain. Ya, itu kira-kira. Langsung liburan ke Bali dan lain-lain. Ya, itu produk AI, ya. Kemudian gambar misalnya, siapa sih kita upload gambar kemudian detect siapa. Itu berarti apa? Dia ada visual di sana. Jadi itu produk-produk AI. Artinya apa? Artinya tidak jauh-jauh dari kita. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini Pak, kami pernah membahas hal ini pada teman-teman. Kenapa ya HP kita seolah-olah membaca isi hati kita? Kadang kita berpikir lagi pengen liburan misalnya, tapi semuanya HP kita jadi mensuggest tentang liburan begitu ya Pak. Ternyata itu produk AI ya Pak ya. Persis. Jadi kan handphone kita ini kan ada ininya audio sistem audionya kan gitu ya. Dia bisa mendengarkan, dia embed ke aplikasi. Kan gitu ya, aplikasi. Kalau kita install let's say misalnya Facebook, kita install YouTube, aplikasi YouTube, Instagram dan lain-lain. Ya, mereka sebenarnya mendengarkan kita diam-diam. Jadi memang sangat mengerikan. Quote unquote memang sangat mengerikan ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menghindarinya, ya mungkin matikan aja powernya. Tapi kan nggak mungkin kita lakukan itu. Jadi itulah kondisinya. Makanya kalau bisa jangan marah-marah dekat handphone. Karena apa? Nanti ketahuan kita tukang marah sama sekitar kita. Iya. Ya itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu teman-teman, AI itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin istilah saja baru kita dengarkan begitu. Karena misalnya seperti saya sejak SMP SMP saya sudah menggunakan Facebook. Jadi sebenarnya saya sudah dekat banget dengan AI Pak ya. Benar. Dan malah makin berkembang algoritmanya di Facebooknya juga makin berkembang. Kan gitu ya. Artinya apa? Kalau dulu mungkin gambar-gambar kita itu ngetek harus satu-satu ngeteknya. Sekarang nggak perlu lagi. Karena apa? Gambar itu sudah langsung dikenali oleh mesinnya. Kan gitu ya. Kemudian kemana kita mau pergi udah langsung diarahkan. Kan gitu. Jadi kalau dulu mungkin sudah ada AI-nya, tapi sekarang itu algoritmanya semakin berkembang. Ya. Tadi kita sudah bahas AI secara umum nih Pak, bagaimana penggunaannya di Indonesia begitu. Sekarang kita bahas tentang lebih mendetail tentang etika begitu. Ya. AI ini sering sekali diperhadapkan dengan etika kejujuran begitu Pak. Yes, ya. Ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang disediakan AI. Misalnya begini Pak, mahasiswa contohnya. Kalau dikasih tugas untuk dosen, mungkin ini terjadi juga di IT Del ya Pak ya. Atau mungkin dosennya melakukan juga. Atau mungkin dosennya. Ketika dosen memberikan tugas, mahasiswa sekarang tidak perlu berpikir begitu keras lagi, tinggal gunakan ChatGPT dan lain sebagainya. Persis. Tugas sudah selesai begitu. Bagaimana pandangan Bapak kemudahan AI ini dengan etika kejujuran tadi Pak? Ya, jadi ini sangat menarik. Ini pertanyaan yang menjadi pokok bahasan ya. Pokok bahasan bukan hanya kita di sini. Even sekelas Cambridge University, Harvard University juga membahas ini. Di luar negeri, di Indonesia juga membahas ini. Dan ini memang menjadi dilema ya. Jadi kita mungkin sebelum saya menjawab ke sana, kita lihat dulu kenapa AI ini dibuat kan gitu ya. Pertama-tama, sebenarnya kan AI ini sekitar tahun 1956 ya, sudah dicanangkan oleh seorang peneliti ya, saya lupa namanya siapa itu, John McCarthy ya. John McCarthy dia membuat suatu mesin sebagai cikal bakal daripada AI. Nah, tapi kenapa baru sekarang? Baru awal tahun abad 20-an. Karena apa? Karena data makin banyak ya, mesinnya makin cepat. Itu intinya, data makin banyak, mesinnya makin cepat, ya. Nah, data di internet, mungkin kalau kita update status, ya gitu data juga itu yang dimanfaatkan oleh AI, ya. Kita mau bikin apapun, gambar kita buat di Facebook itu menjadi data di internet. Nah, sekarang itu dia angan-angannya adalah awalnya itu untuk membantu manusia, memudahkan manusia. Karena kita pikir kalau kita bisa membuat mesin yang mirip dengan kita, kita punya teman. Nah, artinya apa? Membantu kita untuk misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang susah dikerjakan oleh manusia. Robot misalnya, kemudian mendeteksi gempa misalnya, bagaimana mengurangi dampak global warming misalnya, itu dilakukan oleh AI. Membantu di kesehatan misalnya, mendeteksi penyakit-penyakit, ya, itu bisa. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada impact-nya. Selalu ada dialektika teknologi, kan gitu ya. Ada untung, ada ruginya. Nah, mungkin ChatGPT salah satu aja itu persoalan yang ditimbulkan. Kalau masalah etika, selain itu misalnya kita lihat persoalannya AI ya.
yang bisa diakibatkannya. Dia bisa menggantikan pekerjaan kita. Itu yang pertama menjadi persoalannya. Yang mungkin kita pikirkan. Yang kedua, apa? Bahwa AI itu akan banyak memproduksi, menghasilkan fake information. Informasi-informasi yang palsu. Nggak hanya tulisan. Yang paling bahaya itu adalah video, gambar. Mungkin pernah dengarkan gambar-gambar yang tidak sebenarnya bukan orangnya. Iya benar. Kemarin saya tonton itu Simon Cowell di American Got Talent itu dia nyanyi ternyata bukan suaranya. Kan gitu kan? Nah, itu bahaya sekali kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang ketiga ini, bahaya ini. Kalau sempat AI itu bisa menggantikan posisi manusia. Kan gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tentang ChatGPT. Bagaimana pandangan saya? Saya mungkin akan sama dengan pandangan saya baca itu 2 ahli dari Cambridge ya. Walaupun ada yang berseberangan juga, tapi yang ahli dari Cambridge ini bilang ya kita tidak bisa melarikan diri dari itu. Kita tidak bisa melarikan diri, maksudnya ngeban. Oh, kita larang itu habis-habisan, kemudian orang tidak bisa menggunakan. Karena apa? Cepat atau lambat itu akan bisa dipakai juga dengan cara apapun, ya kan? Dan kita akan habis energi untuk mewanti-wanti nanti ini tidak bisa, ini tidak bisa. Jadi mungkin bahasa yang paling terminologi yang pas mungkin kita bagaimana kita istilahnya kalau bahasa Inggrisnya embrace kan gitu ya, bersahabat dengan itu. Dalam artian bersahabat ya kita manfaatkan itu produk teknologi ChatGPT untuk meningkatkan critical thinking, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan berpikir, kan gitu ya. Kalau hal-hal misalnya membantu kita membuat narasi-narasi yang baik, ya kita gunakan ChatGPT. Contoh misalnya mungkin Ibu Pasaribu kan agak susah menulis misalnya dalam dengan topik tertentu. Coba kita gunakan, bisa nggak saya dibantu untuk menuliskan ini? Tapi idenya dari Ibu. Tetap kan ide gitu. pokoknya ide kita pokoknya dari kita. Kemudian kita bisa membenarkan itu. Kan gitu ya. Kemudian kita bisa sampaikan bahwa ini kurang pas, ini benar dan lain-lain. Based on apa? Based on experience kita. Jadi menurut saya kalau saya ditanya itu adalah kita harus embrace, kita harus bersahabat, kita memanfaatkan produk GPT ini untuk meningkatkan kemampuan anak didik, kemampuan dosennya, kemampuan gurunya. Ya, jadi kita nggak serta-merta langsung menolak atau langsung menerima semuanya begitu ya Pak ya? Persis. Jadi mungkin saya sedikit cerita misalnya di sekitar akhir tahun 90-an ya, 99, 2000 ya. Kita baru kenal yang namanya Google di situ, baru booming Google. Dulu guru ngajar sendiri aja, dari buku, dari dia sendiri. Tapi setelah ada Google, udah mulai bercerita, buka di Google, buka di sini, buka di sini. Kan akan menambah kemampuan siswanya. Nah mungkin sekarang agak ada nambah sedikit. Bukan hanya Google, tanyakan ChatGPT. Karena apa? Kan itu akan membantu nanti. Jadi alih-alih misalnya siswanya blank datang ke kelas, tapi akan ada diskusi. Nah ini akan lebih powerful saya pikir. Daripada kita tinggalkan, barangnya sudah ada, ya mendingan kita bersahabat, embrace dengan itu. Saya pikir itu yang ini. Jadi, yang paling, saya tidak katakan paling pas untuk semuanya, tapi menurut saya. Iya, jadi tidak langsung menolak, tidak menelan dan semuanya. Dan memakai semuanya, ya karena apa? Karena akan bahaya juga. Ya, akan bahaya juga kalau kita menggunakan semuanya. Jadi contoh misalnya, anak yang baru SMP, kita suruh dia membuat esai tentang kenapa dia harus studi lanjut misalnya, atau anak SMA. Dia nggak tahu apa-apa, tapi langsung disuruhnya ChatGPT. Bisa aja bahasanya bagus, tapi tidak ada sentuhan dari idenya. Kan gitu ya, tidak ada masukan-masukan dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Nah itu bahaya juga, akhirnya jadi kosong, kira-kira seperti itu. Tadi seperti yang Bapak jelaskan begitu Pak, saya juga melihat di sosial media bahwa AI ini kemudian menimbulkan, kita bahas tentang faktor negatifnya dulu ya Pak ya. Ada satu kelompok orang yang kemudian seperti Bapak sampaikan tadi mengubah, kalau tadi Bapak sebutkan video tapi ini foto. Jadi ada misalnya mereka kemudian menjual ini Pak. Jadi mereka suka dengan sosok satu orang ini, kemudian menempel wajahnya pada foto yang telanjang. Kemudian itu menjadi pemuas seksualnya mungkin seperti itu. Dan ini kemudian layanan ini kemudian diperjualbelikan dan ada banyak sekali lagi sebenarnya kalau kita bahas tentang kekurangannya. Kemarin saya juga menyaksikan begini Pak, ada orang yang berpacaran. Jadi selama ini pacarnya yang laki-laki ini sangat bahagia dengan ucapan-ucapan si perempuan. Terakhir
si cowoknya tahu bahwa yang selama ini membalas chatnya adalah ChatGPT begitu Pak. Jadi walaupun terdengar lucu tapi sebenarnya kan adalah kekurangan-kekurangan begitu. Persis, ya Pak ya. Menurut Bapak apa tantangan besar dan apa PR yang harus kita kerjakan dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang mungkin akan terjadi dari AI ini Pak? Jadi untuk menjawab itu mungkin kita lihat dulu ya, teknologi itu selalu ada dua sisi ya kan, dua sisi. Kita bicara mobil, dengan adanya mobil cepat kita pergi, tapi dengan ada mobil ada kemungkinan kecelakaan, ya kan gitu ya. Tapi kemudian sama juga dengan internet juga dulu ternyata ada penipuan dan lain-lain. Padahal internet juga penting sekali meningkatkan informasi, komunikasi dan lain-lain. Nah hampir mirip dengan AI sebenarnya, Seperti yang saya sampaikan tadi, AI itu persoalannya itu seperti yang tadi, ada 3 hal yang ditakutkan, yang akan menjadi dampak negatif dari AI ini. Mungkin saya ulangi cepat ini. Yang pertama itu adalah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, sehingga kita kekurangan pekerjaan. Yang kedua, dia bisa memproduksi hasil-hasil yang fake, yang palsu seperti yang tadi, kan gitu kan. Yang ketiga yang paling bahaya juga, itu yang belum bahaya itu. Yang paling bahaya sebenarnya yang ditakutkan oleh para ahli itu adalah AI itu bisa mencapai singularity. Apa itu singularity? Singularity itu artinya bahwa dia itu bisa melampaui kecerdasan kita. Kebayang nggak bahwa nanti komputer itu bisa lebih cerdas dari kita? Justru manusia yang tertinggal ya Pak ya? Persis. Jadi kalau Bu Pasari pernah nonton yang namanya iRobot, filmnya Will Smith, mungkin nanti bisa ditonton itu. Ketika ada serdadu dari robot itu, pertama-tama diperintah. Tapi ketika mereka belajar, akhirnya mereka berontak, akhirnya menyerang manusia. Dan itu ketika kita lihat ChatGPT sekarang, mungkin itu tidak akan lama. Bukan menakut-nakuti tidak, tapi itulah kondisinya. Nah, terkait dengan yang tadi misalnya ditanyakan tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi memang ini nggak bisa solusi hanya dari pendidikan, dari orang tua, dari siswa. Memang semua stakeholder harus ada ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin kita juga harus meningkatkan pola berpikir kritis. Jadi jangan misalnya kita dapat informasi langsung kita terima itu, langsung kunyah itu. Sebagai contoh, saya pernah membuat uji coba gitu ya. Uji coba, saya ambil satu informasi di berita online yang sangat besar di Indonesia. Kemudian saya ubah isinya. Kemudian saya ubah tidak pakai image processing ya, Saya masuk ke HTML-nya, saya code itu. Hasilnya bagus. Saya pampangkan di Facebook saya. Padahal saya sudah tulis bahwa informasi ini salah, mohon maaf, kan gitu kan. Tapi orang menganggap tidak pernah melihat itu caption saya. Dia melihat hanya image-nya. Langsung ditanggapin sesuai dengan image-nya. Nah, artinya apa? Artinya memang manusia itu ingin sekali melihat, mendengar apa yang dia inginkan. Bukan apa yang sebenarnya, kan gitu ya. Benar. Jadi kalau ditanya apa yang akan kita lakukan terhadap ini, kita tidak akan bisa melarang penjahat melakukan kejahatannya. Itu aja intinya. Jadi contoh misalnya, apakah kita mungkin melarang orang menuliskan WhatsApp, SMS, Bapak kirim pulsa dong? Kan bisa kita larang itu, tetap kita terima. Yang penting adalah meningkatkan kesadaran kita. Sekarang saya lihat masyarakat sudah sadar, nggak pernah lagi kejahatan-kejahatan itu dibalas, kan gitu kan? Artinya dibalas WhatsApp-nya, dibalas SMS-nya, nggak pernah lagi saya lihat. Nah sama dengan ini. Jadi kalau kita lihat gambar apapun itu, ya memang suatu saat nanti kita harus belajar menerima itu, bahwa kita harus kritis. Ini benar nggak? Apakah ini benar? Apakah itu gambar? Apakah itu foto dan lain-lain? Jadi mungkin kalau ditanya misalnya siapa yang perlu menyelesaikan persoalan ini, tidak bisa satu pihak. Tidak bisa kita harapkan hanya pemerintah. Pemerintah terbatas sekali resource-nya. Tidak bisa itu difilter. Ya, difilter satu datang lagi satu lagi, difilter satu datang lagi satu lagi. Malah yang datang mungkin 100. Tapi yang paling penting adalah end user-nya, kita ini. Nah, memang ini tantangan yang sangat besar. Mungkin kita kalau kita dapat konten, berpikir kritis saja. Ini benar nggak ya? Kan gitu ya. Jangan langsung dikunyah, misalnya. Karena sering sekali misalnya ada foto, kemudian ada narasinya di bawah, langsung kita percaya itu benar. Padahal kalau kita sempatkan aja waktu sedikit aja, kita cari di Google misalnya, mesin pencari yang lain, ternyata beritanya 3 tahun yang lalu di tempat yang lain. Pernah kan mungkin mengalami seperti itu kan? Benar, Pak. Nah, itu berpikir kritis yang harus ditingkatkan. Dan saya pikir di AI ini akan sama saja. Walaupun media akan lebih pintar,
Tapi manusia kita percaya dikasih wisdom lah untuk bisa melihat itu secara bijak. Tapi gitu. Apalagi menuju tahun-tahun politik ini Pak. Persis. Akan banyak sekali informasi-informasi palsu begitu Pak ya. Dan yang paling bahaya itu mungkin bukan informasi palsu, tapi AI itu dibuat untuk mengarahkan informasi itu semua ke satu arah. Iya, benar. Seperti yang terjadi di Cambridge Analytica kan gitu kan, di Inggris itu. Bagaimana agar pilihan Brexit itu menjadi pilihannya semua orang, bahwa itu bagus. Karena apa? Ketika kita buka handphone, langsung Brexit. Akhirnya Brexit. Dan ternyata banyak juga yang kecewa. Nah, mungkin nanti kita juga akan menikmati, mohon maaf ya, akan mengalaminya. Ya, jadi kita perlu mawas diri teman-teman. Persis, ya. Perlu mawas diri dan perlu kebijaksanaan dari kita untuk mengkritisi informasi apapun yang kita terima. Begitu Pak ya? Benar. Dan mulai anak-anak itu berpikir kritis itu harus ditingkatkan, harus mulai diingatkan kepada anak-anak. Karena apa? Memang selama ini kan, ya saya juga mengalaminya waktu kecil. Kalau kita bertanya langsung dibilang, udah itu jawabannya kan gitu kan. Tapi mungkin sekarang menjadi perlu bagi kita, bagi semua jemaat itu, apapun pertanyaan anak itu, there is no silly question. Itu aja, dijawab aja. Karena apa? Itu nanti akan membuat mereka makin sadar ketika mereka dapatkan informasi dari internet di depan mereka, oh ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya, kira-kira seperti itu? Iya, begini Pak, di tengah kemajuan teknologi ini, AI dan lain sebagainya, kita perlu menyadari dan melihat bahwa ada banyak sekali kita sebagai manusia, kita yang menciptakan teknologi itu kemudian tidak percaya lagi sama Tuhan. Apapun yang kita perlu, apapun yang kita butuh, kita merasa kita nggak perlu lagi bertanya sama Tuhan, kita tinggal tanya sama teknologi. Karena teknologi selalu menghadirkan jawaban-jawaban instan, pasti dan cepat begitu Pak ya. Benar-benar. Sebagai seorang Kristen, kemudian Bapak adalah ahli di teknologi juga begitu. Bagaimana tanggapan Bapak dengan realitas ini bahwa ada banyak sekali orang yang kemudian meninggalkan Tuhan yang sejati dan menuhankan teknologi? Oke. Ini pertanyaan yang sangat berat ini. Kita harus tanyakan ke filsuf sebenarnya jawaban yang pas ini. Mungkin tapi pandangan saya saja ya, saya mungkin perlu klarifikasi, saya bukan ahlinya kan gitu ya. Saya berusaha untuk menjawab, saya berusaha mempelajari ada teknologi, kemudian ya sering juga berdiskusi dengan hamba Tuhan, saya sering berdiskusi ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya, ini tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang fix 100%, itu disclaimer-nya dulu. Tapi kalau saya melihat memang benar itu, bahwa teknologi itu akan sangat mungkin itu menjauhkan kita dari apa yang kita sebut itu maha pencipta, maha besar dan lain-lain. Kalau memang, ini pandangan saya, mohon maaf nanti ya, saya harus disclaimer, ini pandangan saya. Kalau memang kita itu berpikirnya itu terlalu istilahnya strict ya, oh ini yang paling benar, ini yang salah, ini paling benar, ini salah. Tapi kalau kita berusaha menyadari, melihat semua itu dari helikopter view kan gitu ya. Jadi posisinya seperti ini, persepsinya seperti ini, pandangannya seperti ini, kita lihat seperti ini. Kalau seperti itu saya pikir ya teknologi itu jadi enabler bagi kita. Karena apa? Memang benar di satu sisi pengetahuan dan iman itu seperti berada di dua frekuensi yang berbeda. Ya kan? Gitu ya. Dan saya pribadi beranggapan bahwa itu tidak bisa dibenturkan. Saya lebih setuju dengan ketika saya dulu baca buku matematika, saya lupa namanya, yang pengarang matematika yang paling terkenal itu ya, dia sampaikan bahwa ya knowledge yes, keyakinan di tempat yang lain, kan gitu ya. Jadi dan dia buat itu, kenapa kita harus percaya itu, dia sampaikan juga dengan teori matematika, kan gitu ya. Nah, saya lebih cenderung ke sana sebenarnya. Jadi artinya memang benar teknologi nanti akan membuat orang akan jauh, yes, karena itu sangat mungkin, apalagi kalau bisa ke singularity yang tadi, ya, robot itu seperti manusia yang bisa menangis, yang bisa tertawa, yang menemani kita. Apalagi kalau seperti itu kita menganggap bahwa jangan-jangan gak ada Tuhan, kan gitu ya. Tapi menurut saya kita percayalah bahwa mungkin saja ya Tuhan memberikan kita, ya, karena manusia kan itu diberikan Tuhan kebijakan, pengetahuan dan lain-lain untuk menguasai ciptaannya. Mungkin itu cara Tuhan. Ya, itu pandangan saya ya. Itu cara Tuhan untuk agar kita bisa menguasai sekitarnya melewati AI ini. Ya, lewat internet.
lewat robot dan lain-lain. Kita bisa menguasai dan bisa manfaatkannya lebih produktif, bermanfaat untuk kita. Jadi artinya misalnya sekarang kita bicara kesehatan. Mungkin kita bisa manfaatkan AI ini untuk kesehatan, mendeteksi, oh ini penyakitnya seperti ini, oke, hindari makanan konsumsi ini dan lain-lain. Di Inggris, kebetulan saya sekolah dari sana, saya sering melihat teman-teman melakukan riset bagaimana mendeteksi kanker itu dengan menggunakan AI, machine learning dan lain-lain. Yeah. Kenapa kita tidak arahkan ke sana? Kemudian mendeteksi misalnya flooding, gempa, atau misalnya angin ini, ribut misalnya. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk kebutuhan kita? Jadi pilihan sebenarnya untuk kita ini manusia. Apakah kita gunakan untuk melupakan pencipta atau kita gunakan untuk lebih menghargai kehidupan ini? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Karena tapi ini kembali lagi disclaimer teman-teman bahwa ini adalah pendapat pribadi. Ya, gitu benar ya. Ini pribadi kita. Jadi memang teknologi dan Tuhan itu tidak boleh. Kita nggak boleh mencari Tuhan sebenarnya di teknologi. Persis, ya. Dan kita tidak boleh menteknologikan Tuhan seolah-olah kenapa sih Tuhan nggak pernah ngasih jawaban instan seperti teknologi begitu. Jadi saya lebih setuju seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal bahwa kita ini boleh bersahabat. Kita tetap percaya sama Tuhan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, misalnya tentang kematian. Ya, sampai hari ini teknologi kita memang bisa menggunakan teknologi untuk kesehatan, tapi untuk kematian sampai saat ini belum bisa. Dan karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan begitu ya Pak ya. Saya percaya dengan itu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawaban. Iya. Kan gitu kan, yang belum ada jawaban. Ada orang baik tiba-tiba duluan misalnya kan juga itu pertanyaan yang filsuf aja susah menjawab itu kan gitu ya. Pertanyaan kenapa teknologi. Pertanyaan begini Pak, kenapa sih orang baik cepat meninggal langsung? Itu jadi, teknologi tidak bisa menjawab ya teman-teman. Tidak akan bisa. Kalau misalnya sains itu menjawab, kalau kamu misalnya olahraga, kalau kamu makan sehat, kalau ini, umur panjang. Ternyata enggak juga. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Dan sains juga terbatas untuk menjawab itu. Teknologi juga terbatas menjawab itu. Nah, ketika ada batasan-batasan itu, even nanti suatu saat mereka akan mendekati menjawab itu, tapi belum bisa juga. Kenapa kita tidak bersahabat seperti yang tadi ya? Kita letakkan itu sesuai proporsinya. Dan jangan membentur-benturkan. Kalau saya ditanya, saya paling anti kalau membentur-benturkan bahwa misalnya ada peristiwa sesuatu yang sangat ini, misalnya berhubungan dengan rohani, ya, ilahi, kemudian kita mau jawab itu dengan ilmiah, dengan teknologi. Menurut saya itu mencari pembenaran saja. Dan akhirnya akan capek nanti kalau ada fenomena yang lain untuk menjawabnya. Jadi mendingan kita itu lebih netral, misalnya, ini ilahi, ya ini teknologi, ya kita embrace itu. Itu kira-kira. Jadi aku nggak tahu apakah ini menjawab pertanyaannya. Jadi teknologi dan Tuhan itu punya posisinya masing-masing gitu ya? Yes, dan kita letakkan di frekuensi yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya begini Pak, beberapa gereja di evangelikal di Jerman menggunakan AI 98% sebagai pelayan ibadah. Pengkhotbahnya juga hadir sebagai bentuk teknologi. Pengkhotbah tidak lagi manusia Pak. Saya teringat ketika saya menulis skripsi di kampus di STT Pematang Siantar Pak, salah satu teman saya itu menulis pendeta robot. Tapi memang saya tidak mengikuti perkembangan tulisannya memang. Tapi saya melihat fenomena itu ada begitu. Melihat persentase 98% ini, walaupun ini masih di Jerman Pak, tapi saya yakin akan semakin muncul di Indonesia. Saya pernah, di zaman COVID, saya melihat bahwa gereja tidak lagi karena kita dilarang ke gereja bertatap muka, ada gereja yang kita tinggal masuk di dalam suatu aplikasi begitu Pak. Jadi kita seolah-olah kita berada di sana. Iya. Augmented reality ya gitu ya. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah ini menjadi ancaman tentang eksistensi manusia? Kalau hari ini ada hanya pendeta yang tergantikan 98%, mungkin untuk kedepannya ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kemudian kita justru dibawa AI begitu Pak. Jika sampai di titik itu, jika manusia sampai di titik under control AI, bagaimana kita harus mengatasinya Pak? Ya, jadi hampir berhubungan tadi dengan apa yang saya sampaikan, ada 3 persoalan besar dari AI ini ya. Yang pertama ini, bahwa dia akan bisa menggantikan. AI ini akan bisa menggantikan. Sebelum kita bicara pendeta misalnya, ya teknologi yang biasa aja tanpa AI sudah menggantikan teller-teller di bank, kan gitu benar. Ya. Kemudian dengan autonomous car nanti, supir-supir nanti dia di jalan tol di Amerika itu akan digantikan. Dan kita bisa bayangkan kalau supir nanti digantikan oleh ini AI, nanti tidak akan ada lagi orang minum di rest area. Berarti mereka juga akan
akan tidak punya pekerjaan, berdampak ya kan? Tidak akan ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bersih-bersih. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada. Jadi dampaknya akan sangat besar. Nah, kalau ditanya misalnya berhubungan dengan yang tadi di gereja di Jerman, kebetulan saya juga membaca berita itu ya. Dan saya tuliskan sedikit di Facebook saya. Nah, ini memang tidak akan bisa kita hindari menurut saya. Yang tidak akan bisa kita hindari. Enggak usah jauh-jauh ya. Mungkin sekarang sudah ada merasakan dan melakukannya atau menjadi pelaku di sana. Contoh misalnya, mohon maaf ini, dia mendengarkan khotbah tapi mungkin tidak terlalu setuju dengan apa yang dipikirannya. Kemudian dia buka ChatGPT, apa sih maksudnya ayat ini? Akhirnya dia bertanya lebih ke ChatGPT daripada ke khotbahnya. Nah, artinya apa? Kita tidak menunggu seperti yang ada di Jerman untuk risau atau berdiskursus dengan fenomena ini. Jadi nggak perlu seperti yang ada di Jerman. Nah, kalau ditanya kepada saya, mungkin hampir sama seperti yang saya sampaikan bagaimana ChatGPT kepada education, kepada pendidikan dan lain-lain. Harus embrace, kan gitu ya. Nggak bisa misalnya siapa yang datang membaca ChatGPT nggak bisa masuk ke gereja, nggak mungkin juga seperti itu kan. ChatGPT berdosa begitu ya Pak? Berdosa gitu, nggak mungkin. Jadi apa? Kalau menurut saya ya memang pendeta, mohon maaf ini hamba-hamba Tuhan harus lebih diperlengkapi. Harus lebih diperlengkapi dengan teknologi apa yang ada di sana. Jadi sebagai informasi misalnya beberapa bulan yang lalu waktu ChatGPT baru datang ya, baru mulai dikenal orang, saya tuliskan di ChatGPT, tuliskan dulu khotbah dari ayat ini dalam 2 halaman. Dalam waktu mungkin nggak nyampe 1 menit datang itu khotbahnya. Dan bagusnya dia refer ke ayat-ayat yang lain. Oh iya. Can you imagine, ya kan? Ya itu yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT. Nah, artinya apa? Kalau saja misalnya hamba Tuhan bisa memanfaatkan itu, ya. Jadi akhirnya apa? Ketika beliau atau hamba Tuhan bimbar, ya, memberikan sesuatu yang lebih kaya, ada mimik, ada sentuhan, kemudian dengan bahan yang dibantu oleh ChatGPT, malah mungkin bisa digunakan nanti ChatGPT. Nanti kita bikin avatar di sana, kita tanya dia. Misalnya pendetanya dari mimbar, ChatGPT di sana, akhirnya sambil diskusi. Kenapa tidak misalnya? Jadi kita gunakan itu jadi tools. Saya pikirnya mungkin suatu saat itu akan bisa meningkatkan passion daripada jemaat, menyatakan, wah ternyata pendeta kami, gereja kami berpikir juga kemajuan. Kenapa tidak kita ke sana, kan gitu ya. Jadi dia tidak mencari sendiri, tapi mencari bersama-sama. Kira-kira kan itu kan lebih bagus misalnya. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya hamba Tuhan buka dulu ChatGPT ayat ini, ini nggak setuju saya dengan ini. Akhirnya beliau menyampaikan dari mimbar. Saya sudah baca ini, sudah tahu saya apa yang kalian baca, tapi menurut saya ini kurang pas ini. Kan akhirnya apa? Ada percaya diri jadinya. Nah, ketika ada percaya diri, tools itu digunakan jadi kawan, akhirnya saya pikir ya kita bisa embrace tadi, ya bersahabat jadinya. Dan itu meningkatkan kehidupan rohani masing-masing kan gitu ya. Itu tadi salah satu contoh kecilnya Pak ya, seperti tadi misalnya Taylor juga. Saya melihat misalnya kalau teman-teman nonton drakor di Korea itu Pak, Taylornya supermarket itu udah nggak ada lagi karena kita langsung aja begitu. Melihat kemajuan-kemajuan ini, Bapak sendiri berpikir mungkin tidak bahwa akan ada di titik manusia under control AI? Nah, sebenarnya kalau dengan kondisi yang kedua, yang pertama tadi bahwa pekerjaan kita diambil, mungkin kita akan bisa mencari pekerjaan yang lain, kan gitu ya, yang agak sesuai lah ya. Nah, dan kita masih bisa beradaptasi, kan gitu ya. Walaupun memang di awal-awal saya lebih setuju kalau AI itu ya, produk teknologi itu jangan substitusi orang, harus bisa komplementer. Jadi harus dibuat misalnya suatu ketentuan, aturan mungkin kalau lebih kerasnya, bahwa AI itu nggak bisa kemana-mana, harusnya ya. Karena apa? Kalau dibuat liberal memang akan bisa mengontrol kita. Contoh misalnya, ya ini bikin podcast saja mungkin suatu saat bukan harus kita. AI sendiri membuat podcast tentang AI, bisa-bisa saja. Benar. Karena apa? Dia akan belajar apa yang kita bicarakan. Kalau misalnya handphone kita ada di sana, dia mendengarkan, kemudian masuk lagi ke sistem, ke mesin, mereka bisa. Jadi kalau misalnya ditanya tentang apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, ya itu tadi. Kita mungkin berpikir bahwa ini semua AI ini, produk ini adalah tools bagi kita yang bisa kita maksimalkan ke depan. Nah, tadi
tentang yang bahaya ya. Yang bahaya itu yang paling besar sebenarnya yang bikin under control itu ketika AI itu sudah mencapai singularity seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Itu sering dikatakan itu super intelligent AI. Ya. Jadi kalau AI itu ada 3, saya lupa menyampaikan. Ada yang pertama disebut dengan weak intelligent AI, ada yang kedua disebut dengan general intelligent AI. Yang general intelligent AI yang kita manfaatkan sekarang. Kalau yang weak, yang di Google Map misalnya, kita cari kemana rute terdekat itu pakai weak. Tapi yang super intelligent itu ketika dia itu lebih pintar dari kita. Nah, kita kadang tidak menyadari dan banyak orang ketika saya berdiskusi menyatakan, ya mungkin AI itu nggak akan lebih pintar dari manusia kan gitu ya. Nah, saya tertarik itu ada pandangan dari seseorang ahli, dia vice president di Google bagian AI-nya. Dia baru mengundurkan diri. Baru sekitar bulan lalu. Dia kenapa mengundurkan diri? Dia sudah merasa bahwa AI ini tidak bisa lagi dikontrol. Kan gitu ya? Iya. Akhirnya dia mundur. Dan dia mengatakan, kalau saya speak up, itu ketika saya kerja di Google, mungkin tidak akan bebas. Akhirnya dia keluar. Dan dia sampaikan seperti ini. Nanti yang paling bahaya adalah ketika kita sudah berada di super intelligent AI itu. AI itu berada di atas kita. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Kita mungkin neuron-neuron kita itu besar sekali, banyak sekali. Tapi kemampuan memori kita terbatas. Kecepatan kita mengolah informasi terbatas. Sebaliknya, komputer, AI itu, dia mungkin kemampuan neuronnya tidak sebanyak yang dimiliki manusia. Ya. Tapi kemampuan memorinya, daya tahannya, kecepatannya. Kita tidur, mesinnya tidak tidur. Ya. Jadi ketika kita ngomong-ngomong seperti ini, mesinnya bekerja. Artinya apa? Mereka mungkin beberapa langkah di depan kita. Mereka itu quote unquote saya katakan itu AI. Ya. Jadi kalau agak menakutkan ya, saya bukan mau menakutkan, tapi itulah kondisinya, realitasnya. Ya. Jadi ya kita harus menerima ini. Kita harus menerima ini dan membuat mereka menjadi kawan, kan gitu ya, menjadi kawan. Nah sekarang itu mungkin ini jadi pemberitaan ini baru-baru ini ya sudah ada ketentuan selama 6 bulan. Perusahaan-perusahaan besar yang melakukan riset di AI, contoh misalnya Google, Microsoft, Intel dan lain-lain, Apple dan lain-lain, mereka hold dulu riset tentang AI selama 6 bulan. Ya. Karena apa? Sudah banyak kerisauan sebenarnya. Kemana nanti AI ini? Jangan-jangan mereka akan menguasai kita. Ya. Jadi ini sudah menjadi isu yang kita bahas ini. Walaupun di PR aja dibahas, sebenarnya isu di Amerika, isu di Inggris, isu global ini sekarang. Jadi saya salut dengan HKBP membahas isu global di PR aja. Ya. Jadi seperti menurut penjelasan Bapak akan sangat memungkinkan sebenarnya AI ini menjadi lebih kuat daripada manusia begitu ya Pak ya? Persis ya. Ya. Sebagai strategi jangka pendek Pak, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang saat ini selain kita bersahabat tentunya dengan AI, apa yang harus kita lakukan supaya efektivitas kita tidak tertinggal dengan AI? Nah, tentu ya itu tadi, kita jangan meninggalkan AI, tidak membuat AI itu di belakang kan gitu ya, kita berteman dengan dia. Nah, kita harus meningkatkan kemampuan ya. Kemampuan yang paling utama itu adalah kemampuan berpikir kritis, berpikir komputasi. Tapi berpikir kritis ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kita harus kritis bahwa apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini cocok, apakah ini tidak cocok, apakah ini sesuai, apakah ini tidak sesuai. Jadi berpikir kritis ini harus Nah, contoh misalnya kita berkawan dengan AI, kemudian kita berpikir kritis, apakah cocok kira-kira ini ke sini? Misalnya, apakah cocok misalnya kita manfaatkan AI untuk membantu kita menipu orang? Kan gitu kan? Nah, mungkin aja kalau kita tidak mengandalkan berpikir kritis, ya kita akan lakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya memang ya at the end kita harus kembali bahwa kita harus bersahabat dengan kawan-kawan kita, bersahabat dengan yang kuasa untuk menghindari hal-hal yang kita berpikir negatif dari tools yang ada. Karena kalau kita tidak sering-sering berdiskusi dengan kawan, tidak sering-sering bersahabat dengan yang pencipta kan gitu ya. Mungkin kita akan berasa soliter dan berusaha memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang kurang baik gitu. Tapi kalau ada yang mengingatkan kan akan bagus. Contoh misalnya saya mau ngirim email meretas orang misalnya kan gitu kan. Mungkin itu berupa 1.000 bisa sampai itu nggak bagus. Jadi jangan kontrol itu hanya dari kita tapi harus dari sekitar kita dan ya kita dekatkanlah diri kita sama Tuhan. Ya, karena apa? Edian itu kan akan membantu kita berpikir lebih
lebih lebih lurus lah. Ya. Tapi entah kenapa ini makin panas ya. Biar aja. Karena AI ini ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan saya sebelumnya. Sebagai seorang yang memahami, kalau tadi Bapak tidak mengatakan bahwa saya ada bukan ahli ya. Sebagai orang yang memahami teknologi, kemudian Bapak adalah seorang Kristen. Sebaiknya apa yang kita lakukan untuk membentengi diri kita untuk benar-benar boleh bersahabat dengan AI, tapi kita juga tidak meninggalkan Tuhan. Nah, yang pertama itu adalah ya kita harus banyak menggali informasi sebenarnya. Kita harus berusaha menggali informasi. Dan informasi kan banyak sekarang. Iya. Tapi modal dasar tadi ya critical thinking. Iya. Jadi jangan juga menggali informasi yang banyak tapi critical thinkingnya nggak jalan. Akhirnya apa? Fake informasi juga diambilnya. Iya. Jadi memang itu harus paralel ya. Kita punya critical thinking yang bagus, kemudian gali informasi, ya kemudian kita berusaha memanfaatkan ya yang ada dekat kita ini untuk tujuan-tujuan kita, manfaat kita. Misalnya manfaat-manfaat apakah meningkatkan kemampuan akademis, meningkatkan kemampuan ekonomi, persahabatan, sosial, dan lain-lain. Dan juga saya pikir AI tidak akan bisa ya quote unquote ya untuk saat ini membantu kita merasa feeling happy di sekitar kita kalau bukan kawan-kawan kita, bersahabat dengan sekitar, komunitas. Jadi ya jangan juga kita menjauh dari komunitas, karena komunitas nanti yang akan mengingatkan misalnya kita ada salah, kita ada kekurangan, ya harapan kita komunitas yang harus jadi persekutuan lah ya. Itu kalau di departemen apa itu ya? Kalau persekutuan itu koinonia ya. Jadi kemampuan koinonia itu harus ditingkatkan. Jadi bersekutu dengan kawan, bersekutu dengan teman itu menggali kemampuan berpikir kritis, karena itulah yang bisa menurut saya membantu kita nanti, samping menggali informasi yang banyak. Karena apa? Kalau dikatakan belajar kemana, belajar di sini, kan semua udah depan kita untuk belajar. Kalau kita buka internet, di situ semua sumber daya informasi. Jadi kita Kristen ini ya banyaklah bersekutu kita, kan gitu ya. Kemudian kita manfaatkan AI ini untuk kepentingan-kepentingan yang lebih produktif. Karena apa? Karena saya ingat itu ada pertanyaan untuk seorang ahli yang tadi yang vice presidennya Google, dia ditanya, berarti kita tinggalkan aja AI ini? Ya, dia udah 40 tahun, artinya lebih tua lah dari saya, lebih senior dari saya berhubungan dengan AI. Jawaban dia sederhana. Dulu AI ini kita buat untuk membantu kita. Kenapa? Bukan itu yang kita optimalkan. Ketika dia bisa membantu. Untuk apa? Cure disease, menyembuhkan kita dari penyakit, mendeteksi penyakit yang mungkin kita hadapi, kemudian menjaga kita dari global warming, banjir, gempa, dan lain-lain. Kenapa tidak kita gunakan itu? Kan gitu ya, meningkatkan kemampuan knowledge kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan, wah AI salah kemudian tinggalkan, tidak. Tapi dulu teknologi dibuat untuk membantu, kita optimalkan itu, kemampuan membantu itu. Dan bersama-sama kita berdiskusi mana kira-kira yang bagus, mana yang tidak bagus. Jadi itu kira-kira. Jadi segala sesuatunya itu sebenarnya bukan hanya tentang teknologi ya Pak ya, sebenarnya segala sesuatu itu punya positif dan negatifnya. Apapun itu, ya seperti yang sederhananya itu ya. Kalau saya ulangi tadi, mobil dibuat itu ya itu positif. Tapi ada kecelakaan, macam-macam kan gitu kan, ada pencurian dan lain-lain. Akhirnya jadi ada negatifnya. Apakah mobilnya yang salah? Kan enggak juga. Kan itu. Nah, memang agak unik ketika kita bicara AI, agak unik memang. AI tidak bisa dibandingkan dengan mobil, tidak bisa dibandingkan dengan internet. AI ini agak unik karena apa? Dia bisa belajar sendiri. Kan gitu ya. Dia bisa belajar sendiri. Tapi at the end kan itu, walaupun dia belajar dan pintar, ya dia tetap buatan manusia, yang mana ketika manusia menyadari bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk yang positif, ya kita manfaatkan untuk yang positif. Terlepas nanti akan ada yang memanfaatkannya untuk yang negatif, ya kita bersama-sama mengingatkannya, kan gitu ya. Itu kira-kira. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast HKBP. Kita bahas tentang AI, tentang bagaimana penggunaannya, diperhadapkan dengan etika, dan bagaimana ketika kita melihat ada banyak realitas orang yang kemudian menuhankan teknologi. Jadi kembali ke diri sendiri lagi ya Pak ya. Harus kembali ke diri sendiri, dan ya mungkin di sini kan sering juga saya dengar itu ibadah pagi kan gitu ya. Ya mungkin ya saya juga nanti akan lebih sering. Karena apa? Ya mendengarkan diri sendiri, mendengarkan alam, mendengarkan ini sama saja dengan itu mendengarkan pencipta juga kan gitu ya. Benar. Nah, semakin sering seperti itu mungkin akan bisa menghindari kita dari hal-hal negatif teknologi ini. Karena apa? Kita bicara teknologi bukan hanya AI, apapun teknologi bisa menjadi
hal yang jahat untuk kita kan gitu ya. Itu. Jadi selamat menggunakan kemajuan teknologi Mang Inam dan teman-teman semuanya. Silahkan menggunakannya dengan positif, dengan bermawas diri dan bijaksana tentunya. Dan jangan pernah menuhankan teknologi karena Tuhan yang sejati tetap ada. Amin. Terima kasih Bapak, sukses di ITDL. Salam untuk teman-teman ITDL dan semoga semakin lebih maju lagi Pak ya. Ada banyak ya anak-anak Batak yang di situ ya Pak ya. Benar. Dan sekarang mereka banyak sekali melakukan tugas akhir ya dengan menggunakan produk teknologi AI ini ya. Jadi machine learning misalnya mereka gunakan bagaimana memilih cabai, mendeteksi cabai yang kurang bagus dengan yang bagus. Nah, itu kan bisa juga bagus kan gitu ya. Kalau AI digunakan untuk pertanian, AI digunakan untuk peternakan, AI digunakan untuk meningkatkan produktivitas, itu bagus. Iya. Jadi biar jangan berlama-lama lagi kita. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan yang Nah, jadi kembali seperti yang saya akan ulangi lagi, kembali ke diri kita sendiri lagi teman-teman, bahwa sebenarnya teknologi ini awalnya digunakan untuk membantu manusia, bukan untuk menguasai manusia. Terima kasih Bapak. Nanti hati-hati kembali ke Lagu Boto ya Pak ya. Terima kasih banyak. Hidup HKBP. Teman-teman, kita masih akan berbincang dengan narasumber dan topik-topik menarik lainnya di podcast selanjutnya. Terus saksikan kami di channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.